Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mau bercerita mengenai Paroki Santa Maria Ratu Pencinta Damai yang telah ditetapkan sebagai paroki. Memang belum ada 1 tahun, baru ditetapkan sebagai paroki pada tanggal 8 September 2022 oleh Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin, Bapak Uskup Monsinyur Petrus Budeng Timang. Memang paroki ini mengalami perkembangan sejarah yang tidak begitu mudah. Pertama-tama sejarah paroki ini dimulai oleh seorang misionaris dari Jerman, yaitu Romo Hennis Struch MSF, yang waktu itu berkarya di Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Pada tahun 1983, Romo Hennis Struch itu sering mengadakan pelayanan dari Kota Baru sampai ke daerah Mandam ini, terutama untuk melayani para karyawan di Kodeko. Tapi juga Romo Hennis Struch bersama waktu itu Suster Monica SPM itu juga membawa obat-obatan untuk mereka yang sakit kusta, sakit malaria, serta membawa pakaian-pakaian pantas pakai untuk orang-orang di Mandam ini. Maka pertama-tama misinya adalah misi kemanusiaan. Dan Romo Hennis Struch ini juga sering mengunjungi umat yang ada di ladang ataupun mengunjungi rumah-rumah di sini. Romo Hennis Struch itu kemudian di sini sampai berkarya di Kota Baru dan juga pelayan di sini sampai 1985. Kemudian diganti oleh Romo Sumarto Setioko MSF. Dan Romo Setioko Sumarto MSF itu membawa, kalau bisa dikatakan seorang katekis yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Basuki, yang kemudian dari hasil katekese itu menghasilkan baptisan baru yang berjumlah 36 orang. Dari baptisan baru itu memang tokoh-tokoh umat itu yang tersebut itu masih ada sampai sekarang, ya memang sebagian sudah meninggal dunia. Nah, waktu itu baptisan baru tapi belum ada gereja, karena juga untuk mendirikan gereja tidak mudah. Maka kemudian mereka bersama-sama ibadahnya di tempat salah satu tokoh umat di Mandam ini yang bernama Bapak Marcelus Wahub, yang rumahnya juga ada dekat di sini, yang sekarang masih dipakai oleh seluruh keluarganya. Dan kemudian setelah Romo Sumarto Setioko MSF ini meninggalkan sini, itu memang umat kurang begitu terpelihara. Nah, kemudian pada tahun 1999 itu paroki Kota Baru memekarkan paroki yang baru, yaitu di Batu Licin. Dan Mandam ini masuk wilayah Batu Licin. Dan dari Batu Licin itu kemudian datanglah seorang imam yang bernama Romo Katijanarso CM bersama dengan para katekis-katekis yang membina iman umat di sini untuk diperkenalkan mengenai devosi, mengenai rosario, dan berbagai macam hal berhubungan dengan kegiatan umat. Maka umat mulai tumbuh. Nah, para katekis yang diajak itu ada Bapak Blasius, ada Bapak Firman, ada Bapak Hari. Bapak Hari sekarang masih menjadi salah satu tokoh umat di Lalapin, dan juga ada seorang guru namanya Bapak Petrus Yono. Dan perkembangan umat semakin hari semakin bertambah dengan adanya katekesi ini, apalagi kemudian ketika Romo Katijanarso ini digantikan oleh Romo Grus CM. Romo Grus ini sangat mencintai umat. Dia berkeliling bisa sehari semalaman untuk membina umat, dan beliau sangat murah hati kepada umat. Dan pelayanannya itu tanpa kenal lelah Romo Grus ini. Dan juga bersama dengan seorang Romo namanya Romo Priambodo. Romo Priambodo memulai karya pelayanan di daerah Hulu Sampanahan, ya, di daerah Hulu Sampanahan, yang kemudian nanti dalam perkembangannya di sana mulai ada baptisan-baptisan. Nah, sesudah Romo Grus dan Romo Priambodo itu kemudian datanglah seorang Romo dari Keuskupan Palembang namanya Romo Yunus.
Dan Romo Yunus ini mulai menata administrasi di paroki ini. Dan juga masih bersama dengan Romo Bani CM itu mulai membangun beberapa atau memperbaiki beberapa gereja. Kemudian Romo Bani pindah, datang Romo dari Semarang, saya Romo Antonius Budiwiantono bersama dengan Romo Yunus juga mulai membuat pembenahan-pembenahan bersama juga dengan ada seorang diakon namanya Romo Diakon Yohanes Juandi, yang kemudian juga ada pembangunan-pembangunan seperti pasturan yang baru itu mulai dibangun. Lalu kemudian juga nanti ada gereja Napu, mulai pembangunannya seperti itu, dan pembenahan-pembenahan termasuk di Gua Maria ini. Dan kemudian Romo Yunus kembali ke Palembang, datanglah dua Romo yang baru, yaitu Romo Andreas Setio Indroprojo dan juga kemudian Romo Ignatius Supardi Prihatin Saputro. Dengan adanya tiga Romo, saya sendiri, Romo Andre dan Romo Parti, pelayanan mulai dispesifikan. Saya lebih melayani di daerah yang dekat Mandam ini. Romo Andre secara khusus diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk menangani daerah-daerah yang termasuk misi Meratus. Daerah-daerah misi Meratus itu, yang pertama itu daerah Muara Napu, kemudian daerah Hulu Sampanahan, dan juga daerah Guntung Tarap dan juga Karangliwar. Ini menjadi pelayanan khusus yang menjadi misi Meratus yang sungguh ditekan oleh Bapak Uskup agar ditangani dengan serius. Kemudian Romo Supardi itu lebih banyak menangani administrasi gereja. Dengan saya sendiri dipercaya lebih menangani pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar Mandam ini. Itu pelayanan para Romo yang ada sekarang, dan pelayanan para Romo itu banyak dibantu oleh para suster. Yang pertama Suster Alma yang sudah berkarya mulai 2011, dan karya mereka memang juga luar biasa, terutama juga untuk katekese umat, dan tapi juga untuk pelayanan para difabel. Juga ada Suster SFD yang berkarya di Karangliwar. Di sana ada asrama untuk anak-anak, terutama anak-anak SMA ya, yang sekolah yang dari daerah pedalaman ke sana ada asrama, ya asrama sederhana, itu ditangani oleh para suster SFD. Dan juga ada satu suster lagi di daerah Napu, itu yang mulai merintis, ya Suster PI, penyelenggara ilahi, itu mulai merintis karya pendidikan di sana. Dan semoga nanti tahun ini juga ada PAUD di sana atas rintisan para suster PI ini. Nah, juga karya di Paroki Mandam ini juga dibantu oleh para volunteer. Ya, para volunteer itu mereka berkarya juga di daerah-daerah yang memang tidak begitu mudah. Nah, para volunteer itu juga berkarya di daerah terutama yang Meratus. Jadi ada yang di Sampanahan, tapi juga ada yang di Guntung Tarap. Juga ada satu lagi yang disebut Rasul Awam. Rasul Awam itu mereka yang bisa dikatakan baru dikader, nanti kalau mereka mau ya untuk menjadi imam di Keuskupan Banjarmasin. Itu mengenai sejarahnya. Dan kalau mau dilihat dari wilayah sampai menjadi paroki ini, itu wilayah Paroki Mandam itu meliputi Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, dan juga Kecamatan Hampang. Sedangkan daerah pelayanannya itu meliputi daerah-daerah Karangliwar, kemudian Serungga A, Serungga C, dan kemudian Blok B. Juga daerah Merah Delima, kemudian Intan, Ringgo, Batu Lasung, dan yang di sekitar Mandam ini ada, kalau di sekitar Mandam masuk wilayah Mandam itu ada Sampanahan, kemudian ada Antonius Gadang, ada Petrus Hambawang Ijo ini, dan juga ada Agnes di Malangkayan. Itu daerah-daerah pelayanan yang ada di wilayah Paroki Mandam. Ya. Juga kalau mau dikatakan Paroki Mandam ini
bisa dikatakan memiliki satu keistimewaan. Keistimewaan apa? Memiliki Gua Maria. Gua Maria ini diresmikan sama dulu ketika gereja pertama didirikan, yaitu pada tanggal 8 September 87 ya, 87. Gua Maria ini lama tidak terpelihara. Tetapi mulai pelan-pelan, mulai tahun 2019 Romo Yunus itu mulai mencoba memelihara ini. Kemudian dalam perkembangannya Gua Maria ini pelan-pelan dibenahi, adanya bangunan-bangunan yang representatif untuk apa? Ya nanti untuk pelayanan-pelayanan kepada umat. Maka siapapun yang mau datang ke Gua Maria Mandam ini, mereka dapat untuk dalam pembinaan retret. Bisa rekoleksi, bisa outbound, ya itu bisa dilayani, atau nanti pendampingan untuk devosional, termasuk juga kalau mau pengen ekaristi dilayani para romo yang ada di tempat ini. Nah, Gua Maria Mandam ini di samping banyak orang Katolik yang datang, tapi juga orang-orang non Katolik pun datang ke sini untuk mungkin berdoa atau apa, saya kurang begitu tahu, tapi merasa nyaman berada di Gua Maria Mandam ini. Demikian cerita saya mengenai paroki Santa Maria Pencinta Damai di Mandam ini. Terima kasih, berkat Tuhan Anda semua. Amin. Misi Meratus merupakan program Keuskupan Banjarmasin yang dimulai pada tahun 2008 bersamaan dengan pembukaan Tahun Paulus. Misi ini merupakan tanggapan paroki atas permintaan masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus yang mengharapkan pelayanan dari Gereja Katolik. Ada beberapa titik Meratus yang ada di Keuskupan Banjarmasin. Yang pertama ada di Meratus Utara, yang kedua ada di Meratus Tengah, dan yang ketiga ada di Meratus Timur. Yang termasuk dalam Meratus Timur, salah satunya adalah paroki Santa Maria Ratu Pecinta Damai Mandam. Di paroki Santa Maria Ratu Pecinta Damai Mandam sendiri ada 3 titik pelayanan Meratus. Yang pertama ada di Hulu Sampanahan, yang kedua ada di Muara Napu, dan yang ketiga ada di Guntung Tarap. Pelayanan Meratus di Hulu Sampanahan dilayani oleh Saudara Urbanus Nurdin dan Saudara Wilhelmus Tari. Mereka berdua adalah guru honorer yang bersedia mengabdikan diri untuk sekolah dasar yang ada di Hulu Sampanahan. Selain mengajar anak-anak SD yang sudah 90% beragama Katolik, mereka juga melayani masyarakat yang ada di sana. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Saat ini juga di sana sedang diprogramkan untuk membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Memperbaiki akses jalan menuju Hulu Sampanahan, mengadakan bibit kayu manis untuk masyarakat Hulu Sampanahan agar dapat memajukan perekonomian masyarakat yang ada di sana. Saudara Urbanus Nurdin dan Saudara Wilhelmus Tari juga memberikan pelayanan seperti mengajarkan katekumen, memimpin ibadat, kunjungan pastoral, menjemput romo ketika jadwal tur naik ke Hulu Sampanahan karena medan untuk sampai ke Hulu Sampanahan sangat sulit. Pelayanan Meratus di stasi Santa Anastasia Muara Napu mulai dirintis pada tanggal 19 September 2013 oleh Romo dan Suster-Suster Alma. Baptisan pertama ada 5 kakak 17 jiwa. Pelayanan terus berlanjut dan makin banyak masyarakat Dayak yang ingin dibaptis menjadi Katolik. Di stasi Napu sekarang dilayani oleh 2 volunteer dan 1 suster PI. Dan juga sering mendapat bantuan kunjungan dan pelayanan dari suster-suster Alma. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di sana adalah memberikan katekumen, pendampingan minggu gembira, kunjungan pastoral, pendampingan remaja dan PMK, pendampingan kelompok belajar anak usia dini dan anak-anak SD, memimpin ibadah, melengkapi data-data umat, pendampingan penerimaan kopi pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih keharian tentang pentingnya pendidikan anak, kesehatan, dan mempertahankan aset-aset yang mereka miliki seperti tidak menjual tanah. Menghargai dan membantu masyarakat untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di stasiun Santa Anastasia Muara Napu.
Pelayanan meratus di stasi Santo Mikael Guntung Tarap. Guntung Tarap adalah salah satu wilayah yang menjadi target kunjungan rombongan misi meratus pada tahun 2008. Pada waktu itu Guntung Tarap belum menjadi stasi dan waktu itu belum ada umat Katolik asli dari desa Guntung Tarap, kecuali Bapak Robertus Risman, umat Katolik asli Dayak Kalimantan Tengah yang menikah dengan orang Guntung Tarap. Setelah rutinnya kunjungan dari misi meratus hingga tahun 2012, ada beberapa masyarakat yang tergerak hati untuk menjadi Katolik dan mereka langsung diberi pelajaran seputar ajaran gereja Katolik. Setelah beberapa bulan mereka mendapatkan pelajaran, mereka pun lalu dibaptis dan selang beberapa waktu terbentuklah stasi Guntung Tarap. Dari sini stasi ini semakin berkembang dan mendapatkan pelayanan dan perhatian dari gereja Katolik. Stasi Guntung Tarap saat ini memiliki umat 50 jiwa. Setelah itu pelayanan terus berlanjut. Dari tahun ke tahun banyak masyarakat Dayak yang terpanggil menjadi Katolik. Untuk saat ini di Guntung Tarap dilayani oleh 2 volunteer, Saudara Edo dan Saudara Engel. Pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan di sana adalah kunjungan pastoral, memberikan katekumen, memberikan kursus persiapan perkawinan, pendampingan minggu gembira, pendampingan Romaka dan OMK, membantu mengajar agama di sekolah negeri maupun swasta, memimpin ibadat, pendampingan penerimaan komuni pertama, melengkapi data-data umat, memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih keharingan maupun non-keharingan tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesehatan, membantu umat maupun masyarakat dalam hal kerja bakti, membantu menerapkan kepada masyarakat perihal perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan hasil-hasil alam seperti program yang sementara berjalan, yaitu membuat minyak kelapa murni, menghargai dan membantu masyarakat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di stasi Guntung Tarap, seperti aruh, pemujaan, balas bidan, naik ayunan, dan mewadai. Sekian karya-karya pengembangan Dayak Meratus yang ada di Paroki Santa Maria Ratu Pencipta Damai Mandam. Terima kasih. Suster Alma atau Asosiasi Lembaga Misionaris Awam yang didirikan oleh Romo Paulus Henricus Jansen CM yang berkarya di Paroki Santa Maria Ratu Pencinta Damai Mandam sejak tahun 2012 dengan karya misi yaitu misi iman dan misi kasih. Misi iman yang kami jalankan yaitu pembinaan untuk calon penerimaan sakramen-sakramen seperti sakramen baptis, komuni pertama, dan krisma. Selain itu, Suster Alma juga memberikan pelayanan khususnya mengantar komuni kudus untuk orang sakit, pendampingan kelompok kategorial, sekami, Miss Dinar, OMK, dan juga Legio Maria. Selain pendampingan kelompok kategorial, Suster Alma juga mengajar pelajaran agama Katolik, khususnya di sekolah-sekolah negeri, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kunjungan umat, memimpin ibadat di stasi-stasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain karya misi iman, Suster Alma juga menjalankan karya misi kasih yang meliputi mengunjungi keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus atau orang-orang berkebutuhan khusus. Setelah Suster Alma mengunjungi, di situ kami akan memberikan terapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, seperti fisioterapi, speech terapi, melatih anak-anak tunarungu,
dengan menggunakan bahasa isyarat. Dalam hal ini kami menggunakan bahasa isyarat Tibi dan Pisindo. Membantu pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Tetapi tidak semua anak kami bisa memberikan bantuan, tetapi di sini kami khususkan untuk anak-anak yang berprestasi. Terima kasih banyak. Inilah karya-karya Suster Alma yang dijalankan di Paroki Santa Maria Ratu Pencinta Damai Mandam.